Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, fikih keluarga, hukum pra-akad nikah, langsung saja kita mulai dan kita panggil Ustadz kita. Kami persilakan Ustadz Isnan Ansari untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Terima kasih. Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ustadzul Fadil Ustadz Saifuddin hafizallah taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini, di pagi hari ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di satu bulan yang Nabi SAW katakan sebagai bulan yang banyak dilalaikan oleh umat Islam beribadah di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban. Syahrul Sya'ban syahrun yaghfalu anhun nas baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban yang bulan banyak dilalaikan ibadah karena berada di antara dua bulan mulia, Ramadan dan Rajab. Karena itu dengan hadirnya kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai al-ghafil, orang yang lalai beribadah kepadanya, tetapi adalah setiap orang yang senantiasa mengisi setiap waktunya untuk senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi berharap nanti di hari akhir kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah ini dan nanti di hari akhir kita layak menjadi ahli surganya insyaallah. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya yang istiqamah menjalani setiap sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita memasuki sesi kedua dari pembahasan fikih keluarga, atau dalam istilah kitab-kitab fikih klasik disebut dengan fikih munakahah, atau kalau dalam istilah yang populer di dunia akademisi disebut dengan ahwal syakhsiyah, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas hukum-hukum pras sebelum terjadinya akad nikah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persoalan mahram. Walaupun mahram itu sendiri sebenarnya juga terkait dengan hukum pranikah juga. Tapi yang dimaksud dengan hukum pranikah di sini adalah proses yang diatur oleh Islam sebelum terjadinya akad nikah. Sebenarnya jemaah sekalian, pemahaman tentang prosesi sebelum akad nikah ini kepentingannya bukan hanya untuk mereka yang mau melakukan akad nikah. Ya, bukan hanya mereka yang ingin menikah, ya. Tetapi menjadi hal yang penting diketahui bagi mereka yang berstatus sebagai wali, ya, bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab ingin menikahkan anaknya atau menikahkan orang-orang yang dia walikan, misalnya paman atas ponakannya, ya, saudara atas saudaranya. Kenapa ini penting jemaah sekalian? Apalagi dengan melihat fenomena hari ini, Pak. Fenomena hari ini bisa kita lihat sebagian masyarakat muslim kita melakukan prosesi sebelum nikah itu dengan hal-hal yang sebenarnya kalau kita perhatikan melanggar syariat. Padahal Nabi SAW mengingatkan ada
Nabi SAW menyebutkan 3 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat Allah haramkan atasnya surga. Salah satunya kita khawatir adalah diri kita, Pak. Khususnya para orang tua. Kata Nabi SAW, salasun haramallahu alaihimul jannah. 3 kelompok orang yang diharamkan darinya surga, riwayat Imam Tirmizi. Yang pertama adalah mudminul khamri. Ya, peminum khamr dan tidak bisa lepas dari khamr. Yang kedua, al-aquli walidayh, yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, yang ketiga ini yang kita khawatir kita termasuk di dalamnya, para orang tua. Ad-dayyusul ladzi yuqirru fi ahlihil khabas. Ad-dayyus, Nabi menyebutnya dengan ad-dayyus, yaitu orang yang punya tanggung jawab di dalam rumah tangganya sebagai kepala rumah tangga khususnya, tetapi membiarkan keluarganya bermaksiat. Ya, orang tua yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Kita dapati hari ini, Pak, Bapak sekalian, mungkin sebagian orang tua ya, kalau anaknya yang sudah beranjak dewasa itu belum punya pacar, kayaknya ada rasa malu. Ya, kalau ada anaknya yang belum punya teman dekat dari lawan jenisnya, seakan-akan dianggap kuper dan seterusnya. Nah, ini evaluasi bagi kita semua, apalagi di daerah perkotaan yang pergaulannya bebas dan seterusnya ya. Karena Nabi SAW mengatakan termasuk yang dikhawatirkan tidak mendapatkan surga adalah orang tua yang membiarkan keluarganya, anaknya itu melakukan maksiat. Kira-kira kalau lawan jenis, wanita laki-laki non-mahram, berduaan, pacaran, dan seterusnya, maksiat bukan, Pak? Maksiat bukan dalam Islam? Maksiat. Karena Rasul mengatakan, tidaklah la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisu syaitan. Ya, tidaklah 2 orang laki-laki perempuan yang bukan mahram berduaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Nah, kalau kita sebagai orang tua malah membiarkan, bahkan ya, yang lebih parah lagi malah mengajak dan memerintahkan ya. Ya, di sini kira-kira terancam nggak kita dengan sabda Nabi ad-dayyusul ladzi yuqiru fi ahlihil khabas, ya, yaitu dayus yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Nah, ya kalau apa yang sudah terjadi sih mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah maafkan. Ya, tapi untuk kemudian yang akan datang, kita sebagai para orang tua ya harus bisa membentengi anak keturunan kita agar tidak jatuh kepada kesalahan. Karena Allah juga memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, karena itulah ya Islam mengatur juga bagaimana proses sebelum akad nikah dengan aturan-aturan yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya beberapa minggu yang lalu, Pak, menonton satu video podcast ya di Eropa sana. Jadi ada video gitu, seorang laki-laki muslim, bisa dicari di YouTube ya. Bisa dicari di YouTube. Ada seorang laki-laki muslim itu ditanya oleh presenter non muslim ya. Bagaimana sih Islam mengatur hubungan pergaulan laki-laki perempuan sebelum menikah? Ya, ditanya nih ya, seorang laki-laki muslim ini. Akhirnya dia cerita bahwa dalam Islam tidak ada mengenal istilah pacaran, tidak ada istilah mengenal untuk menjajaki lawan jenisnya, untuk diajak berjalan bareng dan seterusnya, nggak ada. Dalam Islam yang namanya orang kalau mau menikah itu seorang laki-laki dituntut datang ke walinya. Agar ada rasa tanggung jawab ketika bertemu dengan walinya bahwa dia ingin menjaga kehormatan anak perempuannya. Ya, jadi tidak langsung datang ke perempuannya diajak kemudian komunikasi, ngobrol ya, tanya apa yang kemudian dia butuhkan, tapi datang ke walinya. Dan walinya lah akan yang menilai siapa sih laki-laki tersebut. Ya. Lalu kalau kemudian mereka bersepakat ingin melakukan pernikahan, ya sudah, nanti tinggal ada komunikasi dengan 3 pihak, walinya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, jadi tujuannya apa? Agar laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut itu merasa ada dalam tanda kutip ya, ada beban di pundaknya karena dia sedang ya berhadapan dengan wali si anak perempuan, yang dengan itu dia tidak berani untuk bermain-main untuk kepada si anak perempuan tersebut. Nanti dia sungguh-sungguh ingin menikahinya, sungguh-sungguh ingin membangun keluarga yang baik dan seterusnya. Rupanya Pak, ya kalau kita lihat komentar-komentar dari kalangan muslim di sana, rata-rata setuju dengan konsep ini. Dan mereka mengatakan ini konsep yang sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh kehormatan manusia. Ya, padahal kita tahu Pak, di dunia barat sana kebebasan itu sangat diagung-agungkan. Bahkan di sana itu ada yang namanya free
free child ya, free child gitu ya. Jadi di sana itu ada satu kampanye ya, menikah sih menikah, tapi nggak membutuhkan anak gitu ya. Ya nggak boleh, nggak apa-apa sih kalau memang nggak butuh dalam arti ada suatu apa hajat gitu ya. Tapi kalau misalnya pernikahan hanya diniatkan untuk syahwat saja ya, tapi tidak mau membangun keturunan yang baik, keluarga yang baik dan seterusnya, ya tentu ini bertentangan dengan prinsip Islam dalam pernikahan. Ya. Kita alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, dengan nikmat itu kita bisa kemudian memenuhi kehidupan dunia ini dengan aturan Allah yang tentunya memberikan maslahat bagi kita semua. Nah, di dalam Islam jamaah sekalian, konsep pranikah ini diatur dengan istilah khitbah. Ya. Dan nanti dalam bab khitbah itu ada istilah yang namanya nazar. Ya, nazar itu melihat calon yang akan dinikahi. Tapi prosesi kemudian sebelum pernikahan itu terjadi namanya disebut dengan apa? Khitbah, ya, disebut dengan khitbah. Khitbah ini pakai kasroh ya jamaah sekalian, khitbah bukan khutbah. Kalau khutbah menyampaikan ceramah, kalau khitbah artinya melamar. Orangnya kalau khutbah itu disebut khotib. Khotib ya, panjangnya di apa setelah huruf to ada ya. Khotib itu namanya orang yang menyampaikan khutbah. Tapi kalau yang menyampaikan lamaran pernikahan disebut khotib. Ya, koknya panjang. Jadi kalau khotib itu yang menyampaikan khutbah, kalau melamar khotib. Nah, ini selesai murid kalau misalnya mau khutbah jangan salah nyebut ini ya. Istrinya nanya, "Mau kemana Mas?" itu. Mau khotib. Khotib. Ini mau kemana nih kalau mau melamar gitu ya. Maksudnya mau khotib gitu ya. Jadi khotib itu yang berkhutbah, khotib yang melamar ya. Jadi dalam bahasa seperti itu. Nah, melamar disebut khitbah, kemudian apa? Kalau khutbah ya khutbah. Dalam bahasa Arab memang kadang ada kata-kata yang hurufnya sama tapi harokatnya beda, itu bisa berubah makna. Ya. Harokatnya sama, hurufnya beda bisa merubah makna. Contoh misalnya mas kalian, ya. Misalnya kita membaca doa, Allahumma a'inni ala syukrika, apa gimana? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Hurufnya zal kaf ra. Nah, ini jangan salah baca, bukan Allahumma inni ala zakarika. Ya, kalau Allahumma inni ala zakarika maknanya fatal itu ya. Karena zikrun itu artinya mengingat Allah, kalau zakarun itu artinya kemaluan lagi-lagi. Jadi hurufnya sama, zal kafro, tapi harokatnya beda. Nah, ini mungkin pentingnya kita kalau apa namanya belajar tajwid itu harus tahu bagaimana cara membaca harokat dalam bahasa Al-Qur'an ya. Baik, nah jadi khitbah artinya adalah melamar ya, yang didefinisikan oleh para ulama, misalnya Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, talabul mar'ah an yatazawwajaha. Ya, permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi. Maksudnya adalah meminta kepada walinya, lalu walinya bermusyawarah dengan wanita yang atau anaknya yang mau dinikahi, lalu kemudian menyetujui pernikahan tersebut. Nah, dari sisi hukum jamaah sekalian, melamar di dalam Islam itu sebenarnya hukumnya sunnah saja. Tidak sampai wajib. Artinya kalau seandainya Bapak sekalian ada laki-laki perempuan menikah tanpa proses pelamaran, boleh nggak masalah. Ya, tapi meninggalkan sunnah sebelum menikah. Ya, jadi misalnya ada dua orang tua misalnya ya, masing-masing punya anak laki-laki, anak perempuan. Kalau karena apa mungkin teman lama atau teman dekat dan seterusnya, akhirnya sepakat menikahkan antara dua anaknya. Langsung dipanggil anak laki-lakinya, langsung terjadi ijab kabul ya. Tanpa ada proses lamaran. Nggak ada masalah pada dasarnya hal seperti ini ya mas kalian. Tetapi sebaiknya dalam pernikahan itu dianjurkan ada prosesi lamaran. Ya. Kenapa? Karena disitulah akan ada saling mengenal antara dua pihak keluarga. Ya. Dan pengenalan itu sesuatu yang baik. Karena di dalam Islam itu jamaah sekalian, menikah itu bukan hanya antara laki-laki perempuan menikah, bukan itu saja. Sebenarnya pernikahan itu adalah telah terjadi proses pernikahan antara dua keluarga. Ya, makanya kalau dalam pernikahan itu ya kemudian dua orang menikah, hakikatnya mereka harus saling mengenali keponakannya, pamannya dan bibinya dan seterusnya. Ya, jadi setelah menikah maka kita anjurkan kepada orang yang menikah itu datangi keluarga si bapak atau keluarga si suami ataupun keluarga si
si istri. Karena dalam hal ini mereka sedang menikahkan antara dua keluarga. Nah, maka proses lamaran itu tujuannya untuk saling mengenal. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan annal khitbah mustahabbah. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah dikatakan bahwa khitbah itu dianjurkan atas dasar perbuatan Nabi. Ketika beliau ingin menikahi Aisyah, beliau melamar kepada walinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan menikahi Hafsah dengan mendatangi walinya yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tapi kesunahan khitbah ini jemaah sekalian dengan syarat, ya, artinya dia disebut sunnah kalau memenuhi syarat. Ya, syaratnya adalah yang pertama, yang dikhitbah atau yang dilamar itu adalah wanita yang single belum bersuami. Maka nggak boleh mengkhitbah atau melamar wanita yang sudah bersuami, atau tidak boleh melamar wanita yang berstatus janda karena dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya, tapi masa iddahnya belum selesai. Ini nggak boleh. Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah, maksudnya melamar, ya, sebelum habis masa iddahnya. Jadi kalau seorang wanita dicerai suaminya, maka setelah perceraian itu kan dia memasuki masa iddah. Iddahnya selama 3 kali suci kalau masih haid. Selama iddah itu terjadi, hakikatnya jemaah sekalian, istri yang diceraikan masih berstatus istri sah dengan suami yang menceraikan. Ya, maka selama masa iddah itu dilarang dia menerima lamaran dari siapapun. Karena itu adalah kesempatan untuk suaminya bisa rujuk, ya. Nah, tapi kalau iddahnya sudah selesai, dah silakan ingin dilamar oleh laki-laki manapun, bahkan untuk menikah kembali pun tidak ada masalah dengan laki-laki yang lain. Jadi tidak boleh dinikahi saat atau tidak boleh dilamar saat wanita itu bersuami atau dalam masa iddah. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, dilarang juga mengkhitbah seorang wanita yang dalam posisi telah dikhitbah oleh orang lain. Kata Nabi SAW, la yakhdubur rajulu ala khidmatir rajuli hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahul khatib. Kata Nabi, tidaklah seorang laki-laki mengkhitbah atau melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain hatta sampai kemudian pelamar pertamanya kemudian tidak melanjutkan atau memberi izin untuk kemudian pihak kedua melamar wanita tersebut. Tapi yang jadi masalah begini jemaah sekalian. Kalau seandainya Pak, ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, lalu wali si wanita ini menggantung gitu ya, belum memberi jawaban, atau akhirnya mengatakan ya tunggu waktu kami akan musyawarah dulu, nanti diinformasikan bagaimana hasil dari permohonan ini. Rupanya Pak, dalam proses menunggu ini, si laki-laki tadi sedang menunggu, tiba-tiba ada orang yang mengkhitbah. Dan rupanya si wali dan si wanita ini menerima khitbah yang kedua. Karena khitbah yang pertama bawa Avanza, khitbah kedua bawa Fortuner. Jadi ngelihat mobilnya wah lebih mewah nih. Akhirnya diterima yang kedua gitu ya. Si laki-laki yang pertama Pak nunggu, ujung-ujungnya yang datang apa? Surat undangan nikah. Dari wanita yang sebelumnya dia lamar. Nah, pertanyaannya dalam kasus ini ada dua. Yang pertama adalah apa hukum pernikahan dari khitbah kedua? Ya, padahal tadi masih menggantung khitbah yang pertama. Dan yang kedua, ya, siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah yang mengkhitbahnya atau wanita yang tadi menggantung atau wali yang menggantung. Yang pertama jemaah sekalian, dari sisi hukum pernikahan dari pengkhitbah yang kedua, mayoritas ulama berpendapat nikahnya sah. Nikahnya sah. Meskipun itu mendolimi pihak yang pertama. Tapi pernikahannya sah namun berdosa. Karena dia mendolimi hak dari saudaranya yang tadi mengkhitbah pertama. Sebenarnya kalau ingin tidak berdosa ya harusnya sebelum menikah atau sebelum menerima khitbah yang kedua ya batalkan dulu atau tolak dulu khitbah yang pertama. Nah, ini dia malah menggantung, ya. Maka kalau itu terjadi yang dosa adalah siapa? Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau yang laki-laki pengkhitbah tahu bahwa wanita itu sudah dikhitbah, dia berdosa juga. Karena Rasul melarang, la yaktubu ahadukum khitbata akhihi. Janganlah seorang di antara kalian mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah. Ini larangan yang menyebabkan dosa. Maka bagaimana menghilangkan dosanya? Ya minta maaf, dia minta maaf kepada pengkhitbah pertama. Tapi pernikahan tetap bisa dilanjutkan dan hukumnya
sah. Ya. Jadi di sini Islam menjaga bagaimana hubungan antara sesama Muslim itu adalah baik, meskipun dalam urusan pernikahan. Makanya di zaman Rasulullah itu, Bapak sekalian, ada cerita menarik dulu saya hafalkan itu ya di pesantren itu, bahkan menjadi bagian dari teks yang dihafal kisahnya ini dalam nama mata pelajarannya Al-Muthala'ah. Jadi ada kisah menarik seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al-Farisi itu, Pak, dalam sejarahnya kita tahu beliau adalah seorang sahabat Nabi yang bernasabkan keturunan Persia. Ya. Beliau ini pendatang di kota Madinah, orang Persia, bukan orang Arab asli. Tapi beliau sudah lama tinggal di Madinah dan bisa berbahasa Arab lancar gitu kan. Akhirnya beliau ingin berumah tangga dengan orang Arab. Ya, karena sulit juga mencari orang Persia di sana, berumah tangga dengan orang Arab. Datanglah ya, atau dia akhirnya menemukan seorang wanita yang dia ingin nikahi, seorang Arab. Tapi karena dia orang Persia, Pak, akhirnya dia meminta sahabatnya Abu Darda untuk menemani. Ya, namanya orang kalau melamar kan sendirian kadang masih nervous gitu, Pak, ya malu atau apa. Datanglah meminta bersama dengan Abu Darda untuk menemani. Nah, masalahnya jamaah sekalian, orang Arab itu kata Nabi SAW, ya masih ada pada diri mereka satu perkara jahiliyah yang sampai hari ini kata Nabi tidak akan hilang. Apa itu? Al-fakhru bil ansab, berbangga dengan nasab. Orang Arab seperti itu. Ya bahkan bukan orang Arab aja, Pak, rata-rata lah kita gitu ya. Berbangga dengan nasab kita. Nah, Salman Al-Farisi ini datang melamar seorang wanita, ya dia sampaikan tujuannya, saya ingin menikahi anak Anda dan seterusnya, ngomong sama walinya gitu ya. Akhirnya si wali ini senang, Pak. Kenapa senang? Karena yang datang Salman, yang kata Nabi SAW, Salmanu minna ahla bait. Salman itu adalah bagian dari kami, kata Rasulullah, adalah ahli baitnya Rasulullah SAW. Jadi Salman dimuliakan oleh Rasulullah dengan cara seperti itu. Nah, walinya senang karena yang datang adalah seorang sahabat mulia, Salman Al-Farisi. Tapi yang jadi masalah begini, Pak. Kata si wali, saya musyawarah dulu dengan anak perempuan saya. Gak bisa saya terima begitu saja. Akhirnya musyawarah dan anak perempuannya bilang apa, Pak? Kata si anak perempuan, kalau yang melamar saya Salman, saya tolak. Langsung di depan majelis itu, Pak. Kalau yang melamar saya Salman, saya tolak. Tapi kalau yang melamar saya adalah yang di samping Salman, yang diajak oleh Salman, saya terima. Ini kira-kira perasaan Salman gimana tuh, Pak? Ini kayaknya salah nyari temen ini. salah nyari temen untuk abang lamar wanita. Jadi kata wanita ini, kalau yang diajak, kalau yang melamar adalah Salman, saya tolak. Tapi kalau yang melamar adalah Abu Darda, yang diajak Salman untuk menemaninya, maka diterima. Nah, kalau hari ini kira-kira ada nggak orang yang seperti ini nggak patah hati ini, Pak? Tapi lihat, jemaah sekalian, lihat bagaimana sikap Salman Al-Farisi. Yang ingin saya catat, Pak, adalah sikap Salman Al-Farisi. Seorang sahabat Nabi yang menganggap pernikahan itu bukan hanya sekedar main cinta-cintaan, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu. Kata Salman Al-Farisi apa, Pak? Ya, kata Salman, aku akan katakan kepada saudaraku Abu Darda, kalau dia menerima permintaan wanita tersebut, mahar yang aku siapkan aku berikan hari ini juga kepada dia. Itu Salman. Ya, ini kira-kira selesai kemudian mau nyontohin nggak? Jadi Salman Al-Farisi itu niat kita, Pak, ini juga pelajar bagi kita ya, bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar tadi hanya untuk hasrat kasih sayang, cinta dan seterusnya, tidak, tapi semata-mata niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda-pemuda hari ini jemaah sekalian kan kayak yang kemarin sempat viral itu, Pak, siapa? Fajar the set ya. Ngikutin nggak, Pak? Ada Fajar yang gara-gara ditolak sama seorang wanita, akhirnya yang orang mana tuh, orang timur itu ya. Banyak nggak hari ini kasus di mana laki-laki yang ditolak ya oleh seorang wanita atau sebaliknya kemudian bunuh diri, Pak? Ada nggak? Ya ada lah itu. Kenapa? Karena basic mereka untuk menikah itu bukan dalam rangka ibadah. Contoh Salman Al-Farisi ini bisa menjadi pelajaran bagi para pemuda hari ini, bahwa mereka menikah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah mudah-mudahan kita punya anak yang tegar ya Mas sekalian. Kita punya anak yang tangguh, punya anak yang memang ketika mereka ingin menikah nantinya semata-mata niatnya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga ya Mas sekalian, dilarang melakukan khitbah jika dalam kondisi ihram. Dalam kondisi ihram haji ataupun ihram umroh. Ini nggak boleh melakukan lamaran pernikahan. Apalagi akad nikah, nggak boleh. Ya, kata Nabi SAW, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yahtub. Nggak boleh seorang yang sedang ihram menikahkan
ya orang lain, atau dia sendiri menikah, atau dia sendiri melakukan khitbah. Jadi tidak boleh mengkhitbah, tidak boleh terjadi khitbah, tidak boleh terjadi akad nikah selama masih dalam kondisi ihram, ya ihram haji atau ihram umroh, ya. Makanya jangan sampai ada umat Islam kemudian ingin mencari sensasi. Yo, khitbah nikahnya depan Ka'bah gitu ya. Nikahnya depan Ka'bah ijab kabulnya ya tetap nggak boleh ya. Kalau ini terjadi, pernikahan ini terjadi, khitbah ini terjadi, maka harus dibatalkan dan mereka berdosa. Ya, kalau terlanjur terjadi maka dibatalkan dan berdosa, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dibolehkan melakukan akad nikah atau khitbah saat masih dalam kondisi ihram. Tapi kalau misalnya begini jamaah sekalian, ibadah hajinya sudah selesai tahallulnya, lepas sudah baju ihram, tapi masih kalau setelah haji itu kan kita kalau sudah ihram di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 kan kita melakukan mabit di Mina kan, melempar jamarot. Nah, kalau itu boleh nggak akad nikah di situ, Pak? Atau ijab atau khitbah boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena baju ihramnya sudah dilepas, sudah tahallul. Nah, jadi kalau misalnya ingin cari momen yang sakral gitu kan, nikahnya atau lamarannya dilakukan di Mekah gitu ya. Nah, itu lakukan nanti setelah pakai baju selesai melepas baju ihram. Ya, jadi tidak boleh kalau masih memakai baju ihram atau dalam posisi berihram. Dan itu terjadi sebenarnya ihram itu kan nggak lama sebenarnya Pak ya. Hanya antara tanggal 8 sampai tanggal 10 saja. Ya, dari tanggal 8 saat tarwiyah kita bersiap untuk menuju wukuf di Arafah dan kemudian melepasnya setelah tahallul di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi nggak lama sebenarnya. Dan yang terakhir ya termasuk syarat dalam suatu khitbah adalah yang dikhitbah bukan wanita yang haram dinikahi selamanya atau sementara. Jadi tidak boleh tidak boleh mengkhitbah atau melamar wanita yang haram dinikahi selamanya, misalnya seperti saudara kandung, ibu kandung dan seterusnya, atau melamar wanita yang haram dinikahi dalam masa sementara saja. Misalnya siapa Pak yang sementara? Mahram sementara. Misalnya ipar. Ya, ipar itu tidak boleh. Kalau kita misalnya punya seorang istri, kita ingin poligami dengan saudari perempuan istri kita, nggak boleh. Melamarnya nggak boleh. Ya, karena tidak boleh menikahi seorang ipar kalau masih berstatus sebagai suami dari saudarinya. Allah katakan wa anta jama'u bainal ukhtaini. Ya, tidak boleh menggabungkan antara dua saudara dalam satu ikatan pernikahan. Atau dengan bibinya, nggak boleh juga ya. Atau mahram sementara lainnya ya. Mahram sementara lain itu misalnya mahram sementara itu misalnya adalah non muslim. Ya, nggak boleh melamar seorang laki-laki melamar wanita yang beragama non muslim. Nah, itu tidak dibolehkan karena mereka mahram sementara sampai masuk Islam. Nanti pernikahan beda agama mungkin akan kita bahas secara khusus pada bab tentang akad ya. Nah, kemudian caranya sendiri jamaah sekalian, para ulama di dalam kitab fikih membedakan proses lamaran itu dalam dua bentuk. Pertama ada lamaran yang bersifat eksplisit, namanya disebut dengan khitbah tasrih. Dan yang kedua ada lamaran yang bersifat implisit, disebut khitbah ta'rid. Ya. Jadi khitbah tasrih itu ya seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 235, ini ayatnya panjang, saya jelaskan saja. Khitbah tasrih itu jamaah sekalian adalah khitbah yang secara eksplisit menyebut kata lamar. Saya ingin melamar anak Anda misalnya. Nah, itu disebut khitbah tasrih. Tapi kalau khitbah yang implisit Pak adalah ada niatan khitbah tapi ucapannya ini masih gantung, nggak jelas gitu ya. Misalnya gini, ada seorang wanita janda meninggal suaminya, ya di masa iddahnya lalu dikatakan, kamu ini bagusnya nanti setelah masa iddah harusnya nikah lagi dengan orang yang pantas. Ya, siapa itu yang ngomong ini? Nah, itu berarti dia sedang memberikan lamaran tapi tidak secara eksplisit. Nah, kalau khitbah secara eksplisit jamaah sekalian, semua ulama sepakat tidak boleh disampaikan kepada wanita janda apakah diceraikan suaminya atau suaminya meninggal. Tapi kalau khitbah yang bersifat implisit, yang tidak jelas, yang tidak menggunakan kata khitbah, itu boleh diucapkan hanya untuk wanita yang ditinggal wafat suaminya. Nah, itu perbedaannya Pak ya. Maka dibedakan oleh para ulama. Jadi kalau khitbahnya secara eksplisit nggak boleh secara mutlak kepada wanita yang dicerai oleh suaminya dan dalam masa iddah. Tapi kalau suaminya meninggal dan masih dalam masa iddah boleh dilamar dengan cara implisit, disebut dengan ta'rid.
Ya. Dan kata Imam Sahnun, jemaah sekalian, kata Imam Sahnun Al-Maliki, beliau mengatakan wa i'ta'ul hadaya minal khitbah, dan sering-sering memberikan hadiah kepada janda termasuk khitbah. Ya, sering-sering kasih hadiah kepada janda yang ditinggal wafat suaminya itu termasuk khitbah. Nih makanya hati-hati nih bapak-bapak nih ya. Hati-hatinya begini Pak. Nabi SAW dalam suatu hadis mengatakan as-sa'i 'alal armalati kal mujahidi fi sabilillah. Ya, memenuhi kebutuhan para janda yang ditinggal wafat suaminya pahalanya besar seperti berjihad di jalan Allah. Tapi jangan sampai ada udang di balik rempeyek. Paham ya? Ya, kalau misalnya kita kemudian seorang laki-laki memenuhi kebutuhan janda dan dia masih dalam masa iddah, ya, nah, ini niatnya bisa dua nih Pak. Niatnya bisa dua ya. Ingin membantu atau sebenarnya ada niatan ingin melamar secara implisit. Ya kalau misalnya ibu-ibu tahu kok bapaknya datang ke janda terus ini yang bawa sesuatu gitu ya. Ini bapak harus konfirmasi maksudnya apa gitu, gitu ya, biar nggak nimbulin fitnah gitu ya. Fisabilillah. Nah, fisabilillah. Ya kalau fisabilillah bawa istrinya bareng-bareng gitu nemenin gitu ya. Bu, kita datang ke janda ngasih makanan, ngasih kebutuhan dia gitu. Bareng-bareng sama istrinya gitu ya. Hah? Nah, biar nggak gitu ya. Gitu. Karena di satu sisi memang pahalanya besar, Pak. Kata Nabi SAW seperti jihad, memenuhi kebutuhan para janda. Tapi ya itu tadi bisa nimbulin fitnah kalau caranya nggak benar. Nah, karena para ulama mengatakan sering-sering memberi hadiah kepada janda masuk kategori melamar, gitu ya. Nah, jadi dan nggak boleh juga datangi janda berduaan, itu nggak boleh karena bukan mahram. Jadi maka saya katakan melamar secara implisit kepada janda yang ditinggal wafat suaminya boleh. Ini pengecualian. Tapi dengan cara secara implisit ya. Baik, kemudian dalam proses lamaran itu jemaah sekalian ada yang disebut nazar. Nah, nazar itu artinya Pak adalah melihat. Artinya ketika seorang laki-laki melamar seorang wanita dan disetujui, diterima lamarannya, dianjurkan antara laki-laki dan wanita tersebut saling melihat. Ya, dianjurkan untuk saling melihat. Kata Nabi SAW, idhab fandur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakum. Ada seorang sahabat Nabi pernah melamar seorang wanita tapi tidak melihat calon istrinya setelah disetujui. Akhirnya Nabi katakan balik lagi ke wali wanita tersebut dan lihat calon istrimu karena itu lebih bisa mengekalkan hubungan rumah tangga di antara kalian nantinya. Artinya agar tidak ada penyesalan nanti setelah terjadi akad nikah. Ya. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika seorang di antara kalian melamar seorang wanita dan bisa melihatnya, maka hendaknya dia melihatnya. Karena itu lebih baik dalam proses pernikahan selanjutnya. Tapi ketika melihat wanita yang hendak dinikahi setelah dilamar, sebelum akad nikah, maka ada batasannya, jemaah sekalian. Yang dilihat itu apa saja? Ya, ada batasannya. Nah, batasannya adalah pertama melihatnya dalam rangka memang ingin berniat menikahinya. Karena pada dasarnya kalau melihat non mahram tidak dengan niat menikah, hukum asalnya tentu tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Tapi kalau ingin menikahi, ada niat ingin menikahi, maka melihatnya boleh. Kedua, ya, melihat calon istri atau calon suami yang ingin dinikahi dalam proses lamaran itu tidak mesti izin. Padahal tidak mesti izin. Ya, ngelirik-ngelirik misalnya calon istrinya boleh nggak apa-apa. Ngelirik nggak apa-apa gitu. Tapi ya etikanya sih kalau bagusnya adalah minta izin. Ya ngomong sama walinya, mohon maaf, ini saya ingin mengamalkan sunnah Rasul saat khidbah nikah, hendaknya saling melihat. Kira-kira kalau udah kayak gitu Pak, ada nggak malu-malu? Pastilah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebatas apa yang tampak saja, bukan aurat. Yang boleh dilihat adalah kalau untuk wanita wajah dan telapak tangan. Nah, ini ada hal yang menarik jemaah sekalian. Menariknya begini, sebagai ulama ada yang mengatakan apa hikmah kok yang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan saja dan itu sudah cukup. Pertama, kalau untuk wajah jelas Pak. Kalau untuk wajah jelas. Yang namanya wajah itu tentunya menggambarkan kecenderungan kita sebagai lawan jenis. Ya, si wanita melihat wajah calon suaminya, si suami melihat wajah calon
istrinya. Karena kalau misalnya saya bandingkan di jamaah sekalian, kalau disuruh melihat calon istri atau calon suami antara wajah dan betis, milih yang mana? Milih mana? Wajah atau betis? Ya jelas wajah lah. Wajah antara satu manusia dengan yang lain yang beda-beda. Kalau betis ya umumnya sama lah gitu. Nah, jadi maka wajah itu menggambarkan apa namanya kecenderungan. Tapi hal yang menarik di tangan, Pak. Kenapa para ulama mengajarkan melihat telapak tangan? Ya, melihat telapak tangan ini bukan melihat garis tangan ya, ini nasibnya kayak gimana itu kayak gitu ya. Kalau itu syirik gitu ya, itu totoyur, itu nggak boleh. Ya. Jadi melihat garis tangan untuk mengetahui ini kira-kira nasibnya seperti apa, ini rezekinya bagaimana, apakah punya anak dan seterusnya, ini nggak boleh. Itu masuk dalam bab totoyur. Ya, totoyur itu masuk kategori syirik kecil, itu nggak boleh. Ya. Tapi melihat telapak tangan ini, Pak, menariknya sebagai ulama ada berpendapat untuk melihat ya aktivitas sehari-hari si wanita tersebut atau si laki-laki tersebut. Kalau seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang suka menyolek, suka pesolek, suka berhias, nah berarti nanti lihat telapak tangannya ini halus atau kasar. Kalau misalnya kasar, wah berarti pekerja keras. Yang suka nyuci itu di rumah. Suka masak, suka nyuci gitu ya. Nah, jadi akhirnya melihat telapak tangan, melihat dari aspek aktivitasnya. Kalau melihat wajah, kecenderungan hati, melihat telapak tangan dari aspek aktivitas sehari-harinya. Dan itu sudah cukup untuk bisa membuat kita cenderung kepada calon yang akan kita nikahi. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Ya nggak boleh sambil apa namanya melihat dia membuka auratnya dan seterusnya. Nanti kalau mau membuka aurat ya setelah akad nikah. Ya. Nah karena itulah ya tidak dibolehkan juga dalam proses nazar itu menyentuh. Sekarang pertanyaannya jam sekalian, boleh nggak tradisi tukar cincin dalam proses lamaran? Ada nggak di masyarakat kita, Pak? Ada tradisi tukar cincin, boleh nggak? Tergantung, jawabannya tergantung ya. Kalau tukar cincin itu langsung dipasangkan oleh calon suami kepada calon istri nggak boleh, karena terjadi persentuhan, padahal belum terjadi akad nikah. Tapi kalau tradisi itu, Pak, ya si calon laki-laki, calon suami bilang kepada ibunya, tolong pasangkan cincin ini kepada calon istri saya. Oh silakan saja, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang memasangkan adalah sesama wanita. Nah, itu. Jadi tradisi seperti ini tradisi saja, Pak. Hukum tradisi itu kata para ulama al aslu fil ada al ibahah. Hukum asal tradisi itu boleh selama tidak melanggar syariat. Ya, jadi kalaupun ada tradisi-tradisi seperti ini silakan saja. Kemudian melihatnya boleh berulang-ulang, ya tidak mesti hanya sekali saja. Mau berulang-ulang sampai dia betul-betul mantap yakin dengan pilihannya, itu silakan, tidak ada masalah. Kemudian tidak boleh berduaan atau khulwah. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana atau ingin komunikasi langsung gitu ya, bagaimana penjajakan rencana-rencana setelah pernikahan, silakan nggak apa-apa berkomunikasi, tapi ajak pihak ketiga. Nggak boleh berduaan, berkhulwah dan seterusnya. Dan yang terakhir, boleh mengirim utusan untuk melihat calonnya. Jadi kalau misalnya saya belum mantap melihat wajah dan telapak tangan, saya ingin tahu lebih dalam lagi, udah bisa mengirim utusan sesama jenis misalnya kalau wanitanya berarti dikirim saudari perempuannya misalnya, atau kalau laki-laki saudara laki-lakinya misalnya, untuk bisa mencari tahu bagaimana kondisi calon istri atau calon suaminya. Nah itu dibolehkan ya. Nah ini proses-proses sebelum terjadi akad nikah ya. Dan sekali lagi tidak ada istilah dalam Islam itu pacaran berdua dan seterusnya. Walaupun Pak, saya pernah membaca satu informasi ya, pacaran itu Pak dalam tradisi masyarakat dahulu itu positif. Ini ya konotasinya. Pacaran itu positif dulu Pak. Karena pacaran itu maksudnya adalah ya diterimanya lamaran lalu kemudian sebelum pernikahan masing-masing dipasangi di kukunya pacar. Pacar itu apa Pak? Nah, di tangannya itu kan ada warna-warna disebut warna pacar gitu ya. Nah, tradisi orang dahulu, Pak, ini saya dapat informasinya dari seorang ustadz, namanya Ustadz Salman Filah kalau nggak salah. Jadi beliau cerita, dulu itu tradisi masyarakat orang-orang tua dulu, anak-anak kalau ingin menikah, itu diberi tanda pacar, ya, yang menunjukkan mereka akan menikah, dan sebelum proses akad nikah, mereka dipingit dulu. Dipingit itu maksudnya mereka dipisahkan di tempat yang laki-laki ya, artinya dipisahkan, ditemukan kepada ustadz-ustadz di tempat tersebut ya, si wanita ketemu sama ustazah, si laki-laki ketemu dengan ustadznya. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Untuk mereka belajar dulu hak dan kewajiban sebelum menikah itu apa. Ya, mereka diajarkan nanti kalau menikah begini, ajar misalnya begini gitu ya. Nah, maka
tanda mereka mendapatkan ajaran itu adalah di tangannya itu ada pacar. Maka prosesi ini disebut pacaran. Saat itu, Pak. Lah sekarang pacaran bergeser maknanya. Sekarang bergeser jadi apa? Berduaan, ngajak ke puncak gitu ya. Ini jadi masalah gitu ya. Makanya ya inilah kita kalau bisa kembalikan lagi standarisasi seperti ini agar masyarakat kita menjadi lebih baik. Nggak tahu sekarang ini masih ada nggak Pak yang namanya penataran pernikahan sebelum akad nikah? Masih ada nggak di kantor urusan agama? Sebelum akad nikah itu kan ditatar dulu. Ini Mas Angga udah nikah belum? Udah. Yang belum nikah siapa dia? Yang belum nikah nanti. Nanti ada nggak sebelum menikah itu di KUA diajarkan dulu gini-gini dan seterusnya. Penataran bahasanya ya Pak? Penataran masih ada ya? Ini makanya harus tahu lah ilmunya. Karena ilmu menikah harus dipelajari dulu sebelum menikah. Ya. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, kita tutup di sini. Apa saja hak-hak calon istri sebelum akad nikah ya? Ada beberapa hak. Pertama adalah dimintai izin dan persetujuannya. Ya, jadi yang namanya wanita itu di dalam Islam, jamaah sekalian, tetap memiliki kemuliaan, tidak boleh kemudian dinikahkan dinikahkan dengan cara paksa. Tetap diajak untuk musyawarah, diajak untuk dia kemudian menimbang-nimbang apa yang dilakukan nanti setelah akad nikah. Ya. Nah, Nabi mengatakan la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Janganlah seorang janda dinikahkan sehingga dia diajak musyawarah terlebih dahulu, dan janganlah seorang gadis ya dinikahkan sehingga dimintai izinnya dulu. Ya, dan izin seorang wanita kalau dia seorang gadis adalah antaskut, dia diam. Artinya begini sekalian, kalau dia seorang janda ajak musyawarah, langsung dengar omongan dia apakah mau menerima lamarannya atau tidak. Tapi kalau dia seorang gadis yang belum menikah, di seorang bapak misalnya bilang nih ada yang melamar kamu, ya gimana? Apa kamu ingin menerimanya atau tidak? Gadis ini kemudian diam, nggak membalas apa yang ditawarkan oleh bapaknya. Maka itu menunjukkan dia menerima lamaran tersebut. Tapi kalau dari seorang janda nggak bisa hanya diam, harus berbicara. Ya, intinya adalah dimintai izin dan persetujuannya. Dan yang kedua, jemaah sekalian, ya, hak yang kedua dari seorang wanita diajak musyawarah, ya, dari izin dan persetujuan tadi juga bagian dari musyawarah. Kata Nabi, syawirun nisaa fi abdaihinna. Ajaklah para wanita bermusyawarah dalam urusan kemaluan mereka, maksudnya urusan pernikahan mereka. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita juga punya hak untuk mendapatkan suami yang soleh. Artinya dia boleh memilih. Kalau yang datang dianggap bagi dia tidak layak, maka dia boleh menolak. Ya, maka dia boleh punya hak untuk memilih mana yang lebih pantas untuk dirinya. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika di antara kalian ya dilamar oleh seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dengan anak perempuan kalian. Kemudian yang keempat, pilihan fasakh bagi yang belum umur. Maksudnya begini jemaah sekalian. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan hukum positif kita, Pak. Kalau dalam hukum Islam, boleh seorang wali menikahkan anaknya yang belum balik. Seorang wali boleh menikahkan anak perempuannya yang belum balik. Bahkan dari kecil pun dibolehkan untuk dinikahkan. Tapi kalau nanti si anak ini sudah beranjak dewasa, berumur balik, tetap diberi pilihan, ingin melanjutkan pernikahan yang sudah dilakukan atau dibatalkan. Itu namanya disebut dengan fasakh. Makanya dalam Islam, Pak, kalau bapak misalnya punya anak kuliah di luar negeri misalnya ya, anak perempuan itu khususnya ya, kemudian si bapak sudah melakukan ijab qabul dengan siapa mempelai laki-laki. Si anak perempuan yang tadi kuliah itu nggak perlu tahu, Pak, dalam hukum Islam. Karena yang harusnya ijab kabul kan wanita tidak mesti tahu kan, hanya antara laki-laki dengan si wali, lalu dua saksi ya. Nah, maka kalau seandainya tidak diketahui pun nggak ada masalah. Ketika wanita itu tiba-tiba pulang liburan, rupanya dia punya suami. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah dalam hukum Islam. Tapi Islam memberikan hak kepada wanita tersebut antara menerima pernikahan itu sendiri atau ingin menolaknya. Itu boleh. Kalau misalnya menerima, ya sudah nikahnya sah. Tapi kalau dia menolak, maka otomatis nikahnya batal. Kata dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan lainnya, ada dari Ibnu Abbas, seorang wanita gadis pernah datang kepada Nabi SAW menceritakan anna abaha zawwajaha wa hiya karihah. Bapaknya menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, tapi dia tidak senang dengan pilihan bapaknya. Fa khayyarahan Nabi. Akhirnya Nabi memberikan kepadanya pilihan antara menerima atau menolak. Ini namanya disebut dengan istilah fasakh namanya. Ya, istilahnya adalah fasakh. Kemudian yang kelima adalah janda lebih berhak atas dirinya. Artinya, nah kalau janda beda aja mas kalian. Kalau janda nggak boleh dinikahkan tanpa sepengetahuan dari si janda.
Artinya janda nggak boleh dinikahkan walinya ya, sebagaimana gadis ketika si janda itu tidak tahu itu nggak boleh. Tapi kalau gadis boleh walaupun tidak tahu. Namun meski demikian tetap diberikan hak fasakh. Ya, as-sayyibu haqqu binafsiha min waliha. Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, kata Nabi SAW. Yang terakhir, larangan melakukan adl atas wali. Tidak boleh seorang wali menghalang-halangi seorang janda yang dicerai suaminya dan dia ingin kembali kepada suaminya, ya itu oleh wali dihalangi, nggak boleh. Artinya begini Pak, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya setelah masa iddahnya selesai, rupanya mereka ingin kembali membangun rumah tangga, maka si wali nggak boleh melarang, si wali nggak boleh menghalang-halangi. Kalau si wanita tersebut memang ada keinginan ingin kembali kepada suaminya. Nah, kalau kemudian laki-laki atau walinya menghalanginya, maka wali yang menghalangi ini namanya disebut dengan wali adl. Ya, disebut dengan wali adl. Kata Al-Qur'an, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna." Dan kalian wahai para wali janganlah menghalangi mereka untuk menikah kembali dengan para suami mereka. Tapi jamaah sekalian, kalau masa iddah sudah selesai dan seorang istri yang diceraikan ingin lagi menikah dengan suami lamanya, apa syaratnya, Pak? Hah? Nah, syaratnya adalah mengulangi, nggak mesti nikah lagi dengan orang lain, nggak mesti nikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain itu adalah kalau talaknya talak 3. Tapi kalau talaknya 1 atau talak 2 dan masa iddah selesai, langsung saja akad nikah lagi. Tapi tidak boleh rujuk begitu saja, harus mengulangi akad nikah kalau iddahnya sudah selesai. Artinya dia datang lagi ke walinya, ijab kabul, bawa mahar yang baru dan seterusnya, seperti nikah baru. Ya, itu kalau dengan 2 syarat. Pertama, talaknya talak 1 atau talak 2. Yang kedua, masa iddahnya sudah selesai. Tapi kalau talak 1, talak 2 masa iddahnya belum selesai, mau langsung balik lagi ada masalah, nggak tanpa harus akad nikah. Tapi kalau talak 3, barulah si wanita disyaratkan nikah dengan laki-laki yang lain. Ya, nanti bab tentang talak insya Allah akan ada pembahasannya sendiri. Ya. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum sebelum pernikahan, ya, khususnya bagi kita para wali, mudah-mudahan bisa mengkondisikan anak kita yang mau menikah nanti agar sejalan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya tujuannya agar nanti pernikahan ini menjadi berkah, pernikahan yang akan melahirkan generasi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada sisa waktu tanya jawab, kami silakan. Ustaz, berbeda mazhab. Ya. Ya. Pertimbangannya mazhab ya. Dari laki-laki ke perempuan. Perempuan sekali. Ya, ya. Betul. Baik. Pertama Pak, kalau di negeri kita malah pertimbangannya bukan mazhab Pak, organisasi. Nih mau NU, Muhammadiyah, Persis gitu kan. Nanti pertanyaan pertamanya, kamu ikut organisasi apa? Saya NU loh, Muhammadiyah udah tahu. Kalau mazhab saya pikir agak sulit hari ini ya. Orang nggak, bahkan kita pun nggak tahu Pak mazhab kita apa, Syafi'i apa Maliki apa. Biasanya pertimbangan di tengah masyarakat kita adalah ormas misalnya. Nah, dan ormas-ormas itu punya pilihan fikih masing-masing. Nah, apakah boleh mempertimbangkan perbedaan apa ya, pemahaman beragama lah gitu, secara umum pemahaman agama ya. Pertama Pak, kalau yang dimaksud mazhab di sini adalah mazhab yang menyimpang, maka pada dasarnya bagi wali wajib menolak. Misalnya Pak, kita di Indonesia ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tiba-tiba ada datang seorang laki-laki, dia Syiah misalnya. Kemudian mau melamar anak kita. Kita wajib tolak, Pak. Karena itu bagian dari kita menjaga akidah anak kita. Ya, jadi mazhab ini ada dua, bisa mazhabnya menyimpang, bisa mazhabnya tidak menyimpang. Apalagi kalau misalnya Pak, laki-laki yang tadi melamar kawinnya mau kawin kontrak, gitu kan? Kalau Syiah kan menghalalkan kawin kontrak, gitu ya. Saya mau melamar anak bapak, tapi cuma sebulan aja. Kita sebagai orang tua wajib menolak apa? Wajib menolak. Mau dia melakukannya atas dasar ketentuan yang melanggar syariat. Tapi kalau mazhabnya itu Pak, mazhab yang masih diterima, masih dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, saya katakan Pak, boleh tapi tidak wajib. Boleh tapi tidak wajib. Kalau mazhabnya penyimpang wajib kita tolak. Tapi kalau itu adalah bukan mazhab yang menyimpang, sesama ahlus sunnah, ya saya katakan Pak, boleh tapi tidak wajib. Boleh, tidak wajib, tidak dilarang. Boleh, tidak wajib, tidak dilarang. Kenapa boleh Pak? Ya karena yang namanya pilihan mazhab itu kan tadi seperti yang disampaikan Pak. Ada kekhawatiran kalau nanti beda mazhab akan beragamanya menjadi perdebatan terus setiap hari nantinya ya. Masalah nanti suami istri ya ketika sholat subuh sudah debat dulu kunut apa enggak kunut. Ya, jadi kalau pertimbangannya untuk hal-hal yang seperti ini boleh-boleh saja. Tapi itu bukan pertimbangan yang paling utama. Itu hanya satu di antara banyak pertimbangan. Jadi kalau misalnya ada seorang bapak ya datang seorang laki-laki yang beda mazhab, dia ya tolak secara halus saja. Mohon maaf Dek, mohon maaf saya melihat keluarga Dek beda pemahaman beragamanya dengan keluarga saya gitu kan. Nanti saya khawatir akan terjadi gesekan-gesekan yang tidak diharapkan ya. Maka ya mungkin lebih baik tidak terjadi pernikahan. Boleh-boleh saja seperti itu, Pak. Tapi ya nolaknya dengan cara yang halus, biar dia tidak memahami, wah ini kaku ya beda mazhab aja kok apa. Nah, itu. Jadi hukumnya boleh-boleh saja. Silakan. Baik, kemudian yang kedua, nah ini tantangan nih bagi para wali yang anaknya, mohon maafnya Pak, anaknya jatuh kepada pelanggaran syariat. Ya, artinya transgender dalam hukum Islam jelas dosa. Ya, orang yang merubah kelaminnya, Pak, merubah kelamin yang sudah Allah berikan, itu artinya menunjukkan dia tidak ridho dengan qadarullah. Dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak ridho kepada Allah, hakikatnya dia dimurkai oleh Allah. Maka orang yang merubah kelaminnya dari kelamin asal kepada kelamin lain yang tadi disebut transgender ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya begini Pak, ada anak yang lahir punya dua kelamin, punya kelamin ganda, satu laki-laki, satu perempuan. Lalu kemudian rupanya dilihat anak ini kecenderungannya kepada laki-laki atau perempuan. Lalu dihilangkan salah satu kelaminnya dengan operasi misalnya, boleh nggak apa-apa. Menghilangkan salah satu kelamin antara dua kelamin itu boleh. Tapi kalau merubah kelamin itu nggak boleh. Ya, ini kita harus bedakan nih, Pak. Menghilangkan salah satu kelamin boleh, merubah kelamin tidak boleh. Nah, maka kalau kita posisinya sebagai seorang wali, wajib kita mengingatkan. Karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah anak keturunanmu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kalau misalnya dia sudah dewasa, Pak, kita ingatkan berkali-kali kemudian dia tidak mau menuruti, ya sudah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kita sebagai bapak sudah ingatkan, anak kita nggak mau nuruti Pak. Ya sudah, itu urusan dia dengan Allah SWT. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita mengingatkan mereka. Lah kalau misalnya dia dari laki-laki kepada perempuan ingin menikah dengan siapa? Laki-laki berarti kan Pak ya? Apakah kita nikahkan sebagai wali Pak? Ya jawabnya tidak. Oh dia kan laki-laki, nggak perlu wali sebenarnya kan. Kalau dia mengatakan dirinya sebagai wanita, ya kita juga tidak jadi wali, tidak boleh jadi wali. Malah kalau terjadi pernikahan dan kita walinya Pak, kita ikut berdosa. Ya, jadi kita ingatkan dan kita tetap memposisikan anak kita sesuai dengan kelamin asalnya. Dan kalau kita meninggal, maka anak yang transgender tadi tetap statusnya adalah sesuai dengan kelamin asalnya untuk terkait dengan hak warisnya. Ya. Jadi intinya kita ingatkan bahwa itu salah dan di sini kita tidak boleh memposisikannya layaknya kelamin yang baru, tapi tetap sebagai kelamin yang lama. Nah ini ujian bagi kita Pak di hari ini ketika dunia kedokteran bisa menciptakan hal-hal seperti ini, tapi itu melanggar kudrat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi Pak, tapi ada di Zoom nih, ada satu nih pertanyaan. Baca secara cepat aja. Itu mengenai sebelum nikah untuk screening cek terhadap kondisi fisik, sebelum nikah, fisik, penyakit menular misalnya, reproduksi dan macam-macam lah berkaitan dengan
Jawabannya Pak, ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya. Artinya nih, kalau kita mempertimbangkan pernikahan itu atau lamaran seorang laki-laki melihat dari aspek-aspek medis, Pak ya. Dan kalau seandainya kemudian ditolak karena ada persoalan medis, boleh nggak apa-apa. Ya, itu tidak ada masalah. Jadi yang namanya boleh menolak lamaran itu bukan hanya urusan agama saja, termasuk urusan yang terkait dengan dunianya, yaitu misalnya masalah medis, rupanya ketahuan dia ada problem reproduksi yang kemungkinan nanti tidak bisa melahirkan dan seterusnya, atau si wanita laki-laki sendiri tidak bisa membuai dan seterusnya. Kalau pertimbangannya seperti hal-hal seperti ini boleh-boleh saja untuk ditolak. Boleh-boleh saja untuk ditolak. Kenapa? Ya tetap tujuan pernikahan itu juga Pak, salah satunya kan adalah kita ingin memiliki keturunan gitu ya. Kalau seandainya kemudian calon pasangannya memenikah anak kita kemudian ada masalah dalam masalah reproduksinya, ya pertimbangan ini boleh kita jadikan sebagai dasar untuk menolak. Jadi saya katakan ini dianjurkan Pak. Malah kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan Pak, kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan ya, para ulama mengatakan itu salah satu alasan dibolehkan seorang istri menggugat cerai. Namanya disebut dengan istilah khul'ul aib ya. Jadi khulu atas dasar adanya aib, itu dibolehkan. Jadi kalau sebelum menikah boleh menolak lamarannya, setelah menikah boleh menuntut gugatan cerainya gitu. Tapi tentunya bersabar itu lebih baik. Ya kalau istri lebih bersabar dengan kondisi suaminya ya silakan saja, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya dia menuntut cerai atas dasar itu, ya itu sesuatu yang dibolehkan. Ya begitu Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sangat menarik pembahasan tentang fikih keluarga yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan sebelum akad nikah. Bisa saya simpulkan apa yang telah beliau sampaikan bahwa ternyata nikah itu adalah ada visi dan misinya. Ya. Visinya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sedangkan misinya adalah ibadah tadi yang beliau sampaikan. Itu sebabnya tadi mungkin tidak tersampaikan bahwa nikah itu adalah sunatku ya. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti sunatku maka bukanlah termasuk dari golonganku. Jadi kalau orang yang nggak mau menikah tidak termasuk golongan Rasulullah yang belum Pak, yang belum yang masih lajang, yang masih berkeluarga. Kalau yang sudah karena berdasarkan ini sunnah, itu bukan sunnah lagi tapi modus ya. Sunat nih kan mengikuti sunnah Rasul, modus itu Bapak. Tapi bagi yang belum ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya masih banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah ini, karena bagaimanapun juga kita telah dan akan ya, telah pernah melaksanakan, kemudian pun akan melaksanakan bagi yang memiliki anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi perlu ini kita ketahui sebagai wali langsung ya. Itu pun nanti kalau misalnya walinya tidak ada, siapa yang berhak menjadi wali, nah itu ada persoalan lain lagi. Nanti mungkin barangkali Ustaz di hari-hari yang akan datang akan bisa jadwal-jadwal yang akan datang bisa menyampaikan kembali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah barangkali karena waktu jualah membatasi kita dan kita sudah memasuki syuruk. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan salat syuruk sekarang atau salat duha ya Ustaz. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan sebagai akhir dari apa ini? Bentar. Adalah aturan yang legal secara syariat atas dasar Ustaz umum dan boleh saja bagi aturan seperti ini. Baik, itu adalah jawaban tadi ya. Kira. Baik, silakan Ustaz untuk menutup di penghujung acara kita ini dengan membacakan doa. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT, dan mari kita sempurnakan dengan munajat kepadanya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'im hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita ketemu kembali pada jadwal Ahad yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit. Saya kan dulu. Gimana? Terima kasih. Jam 2 lewat bisa satu. Kalau aja besok saya nggak bisa ikut sarapan langsung. Sudah jarang Ustaz. Iya nih di Bekasi. Iya. Sama itu. Oh masih.